استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، والدنا والدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan berupa umur dan kesehatan, sehingga kita semua dapat bersilaturahim kembali dan kemudian sama-sama mengkaji daripada risalah ataupun tulisan yang menjadi nasihat bagi kita semua oleh Imam Al-Ghazali, yang semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya seseorang yang memang berkeinginan untuk menempuh jalan akhirat, ataupun mereka yang ingin benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ghazali, orang tersebut harus memiliki syekh, harus memiliki guru yang membimbing, yakni disebut sebagai syekh mursyid. Nah, kemudian syekh tersebut menjadi seorang yang menggantikan Nabi SAW. Artinya ketika Rasulullah meninggal ataupun wafat, maka penggantinya itu adalah para ulama. Maksudnya adalah menggantikan tugas Nabi sebagai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah anjuran daripada Imam Ghazali supaya kita mencari guru agar membimbing hati kita, membimbing diri kita dari segi perbuatan serta akhlak kita, maka Imam Ghazali memberikan syarat siapa orang yang berhak untuk menjadi guru pembimbing kita, siapa orang yang memang benar-benar bisa untuk membimbing zahir batin daripada diri kita. Wa syartu syaikhil ladzi yasluhu ay yakuna naiban li Rasulillah salawatullahi wa salamuhu alaih. Adapun syarat ataupun kriteria seorang guru alladzi yasluhu, yang mana ia pantas, ay yakuna naiban, bahwa menjadi badal ataupun pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna aliman. Nah, jadi syarat pertama ibu-ibu sekalian,
seorang yang kita angkat jadi guru, seorang yang memang kita ambil ilmunya, seorang yang kita ikutin, jadi kita jadikan dia seorang qudwah, ikutan. Itu syarat pertama, harus alim. Nah, alim di sini Ibu-ibu sekalian bukan hanya orang yang banyak membaca, tidak. Tapi maksudnya orang yang dulu pernah dia mengaji kepada gurunya. Kemudian gurunya mengaji lagi kepada gurunya. Gurunya mengaji lagi kepada gurunya sampai kepada sahabat, dan sahabat mengaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut sebagai ilmu yang muttasil. Dan ketersambungan ilmu inilah yang disebut dengan sanad. Nah, jadi kita perlu mengetahui seseorang tersebut yang kita ambil ilmunya. Beliau dulu pernah ngaji di mana? Beliau dulu pernah sekolah di mana? Siapa gurunya? Nah, ini sangat penting. Inilah yang disebut sebagai rantai emas. Artinya rantai yang bersambung kepada Rasulullah ilmunya tersebut. Nah, itu dulu syarat yang pertama. Setidaknya seseorang tersebut sudah memahami ilmu tauhid, memahami ilmu fikihnya, memahami, kemudian akhlaknya pun memahami. Dan bukan hanya sekedar teori, namun guru tadi memang mengamalkan apa yang sudah dipelajari oleh beliau tersebut. Jadi syarat yang pertama, seorang yang bakal ngajari kita ataupun membimbing kita itu adalah seorang yang alim, seorang yang memang berilmu. Walakin, namun kata Imam Ghazali, apakah semua orang alim, semua orang yang berilmu bisa kita jadikan guru? La kullu alimin yasluhu lil khilafah. Tidaklah setiap orang alim, orang yang berpengetahuan, yasluhu lil khilafah, pantas menjadi penggantinya Rasulullah. Nah, ada orang yang belajar namun dia tidak mengamalkan. Ada orang yang belajar namun hanya sekedar hanya sekedar belajar lah istilahnya. Namun orang tersebut tidak mengamalkan, maka hal tersebut orang tersebut bisa dikatakan masih belum pantas untuk menjadi syekh mursyid. Ya, kalau misalnya ngajar biasa ala kulli hal tidak masalah. Ini Bu, yang kita bahas ini bukan sembarang guru, yang mana ulun sendiri pun belum bisa disebut sebagai syekh mursyid. Syekh, mursyid, murabbi, mursyid, nah, itu yang membimbing kita zahir batin. Kalau guru biasa ya oke, banyak. Tapi ini pembicaraan kita ini agak berat sedikit. Guru yang benar-benar membimbing, khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak semua orang alim, tidak semua orang berilmu bisa kita menjadikan sebagai qudwah. Kita menjadikan sebagai syekh murabbi. Nah, kemudian kata beliau, selain alim, adakah syarat-syarat berikutnya? Ada Bu, ternyata banyak syarat seorang itu bisa untuk kita ikuti. Wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi. Dan aku, kata Imam Ghazali, ubayyinu laka, akan menjelaskan kepada engkau ba'da alamatihi, sebahagian alamatnya, sebahagian tanda dari seorang guru yang patut kita ikuti tadi, seorang yang bisa kita jadikan sebagai syekh murabbi mursyid. Ala sabilil ijmal, atas jalan ataupun pembicaraan secara umum. Nah, jadi penjelasan secara umum.
Jadi beliau akan mengasih tahu kepada kita apa saja ciri-ciri guru syekh murabbi mursyid itu. Hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyidun. Sehingga tidak mudah seseorang itu mendakwakan dirinya bahwasanya dia seorang mursyid. Nah, jadi tidak mudah seseorang itu tiba-tiba belajar 5 tahun bahkan sampai 20 tahun belajar, tiba-tiba dia mendakwakan dirinya saya seorang syekh murabbi mursyid, belum tentu. Jadi ada ini kriteria yang disusun oleh Imam Ghazali. Fanaqulu, kemudian kata Imam Ghazali, maka kami katakan seorang yang pantas menjadi seorang mursyid, seorang yang memang bisa kita ikuti dalam hal ihwal keseharian, akhlaknya itu adalah seseorang yu'ridu an hubbid dunya. Nah, syarat pertama alim. Kedua, dia orang yang yu'ridu, berpaling. Berpaling dari apa? Atau menjauhi, tidak senang an hubbid dunya, dari cinta kepada dunia. Nah, ini sulit, Bu. Seberataan kita mungkin bolah sayang cinta kepada dunia. Tapi apa maksudnya cinta dunia yang disebutkan di sini? Seorang syekh benar-benar yang bisa membimbing tadi, dia seorang yang berpaling daripada cinta kepada dunia. Kenapa, Bu? Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya itu merupakan pangkal daripada setiap kerusakan. Bagaimana ciri-ciri orang yang hubbud dunya? Pertama, orang tersebut menganggap ataupun meyakini bahwasanya harta dunia, kesenangan dunia itu adalah segala-galanya. Dalam artian ketika seseorang tersebut mencari dunia, orang tersebut menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Walaupun orang tersebut misalnya dalam pekerjaan yang halal, namun dia lupa tentang kewajiban-kewajibannya. Nah, ini tanda orang hubbud dunya. Adzan maghrib lupa sampai isya, akhirnya tertinggal maghribnya. Kemudian isya balik ke rumah dan akhirnya ketiduran. Subuh jam 8 bangun misalnya. Nah, ini orang-orang yang lupa dengan akhiratnya walaupun dia bekerja dengan pekerjaan yang halal. Berarti di dalam dirinya masih ada cinta terhadap dunia sehingga mengalahkan akhirat. Nah, kalau seorang guru dia memiliki hal yang seperti itu, maka dia belum pantas disebut sebagai syekh mursyid, belum pantas disebut sebagai guru pembimbing orang lain. Nah, jadi selain alim, orang tadi tidak hubbud dunia. Itu yang pertama. Nah, mungkin pian semua bisa sendiri menilai bagaimana orang-orang yang hubbud dunia itu seperti apa. Kemudian hubbil jah, orang tersebut gila pangkat, gila hormat. Seorang guru misalnya menginginkan pangkat-pangkat, ambisius. Nah, ini ambisius. Beda kalau misalnya orang yang mengasih pangkat, berbeda. Tapi dia sendiri yang menginginkan pangkat tersebut dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Nah, ini merupakan orang yang belum pantas untuk menjadi seorang mursyid ataupun seorang syekh murabbi mursyid. Jadi ibu-ibu sekalian, yang pertama kita lihat dulu ketika kita ingin berguru,
Siapa guru tersebut? Di mana beliau belajar? Apakah sampai ilmunya kepada Rasulullah? Nah, ini artinya kita belajar kepada orang yang alim. Kemudian kita lihat lagi bagaimana guru tersebut. Bisakah kita mengambil contoh kepada guru tersebut, yakni dengan lihat beliau apakah hubbud dunia ataukah tidak. Hubbud dunia dalam artian tadi bukan beliau memiliki dunia atau tidak. Sidin dia rumahnya ganal, Sidin mobilnya mewah, apalagi HP-nya mahal. Nah, tapi itu semua tidak membuat menjadi berpaling daripada Allah. Maka ini belum bisa dikatakan hubbud dunia. Pokoknya hubbud dunia adalah sesuatu pekerjaan yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, ini hubbud dunia. Kemudian hubbul jah, selalu berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan. Marah kalau orang misalnya tidak menghormati beliau. Nah, maka ini di antara syarat-syarat seorang yang bisa dikatakan sebagai guru, murabbi, mursyid. Yang pertama alim, kedua bisa disimpulkan bahwasanya hatinya bersih. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu dibimbing oleh Allah, sehingga kita pun mendapatkan seorang guru yang benar-benar membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang hak, dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Fakkihna fakki ahlana wa qurrati lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yas'aru fi ridak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asaq. Hasbunallahu ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.